Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang analisis fundamental perusahaan sektor konsumer siklikal, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen portofolio. Di sini kami beranggotakan 6 orang, ada Hajarotin, Novia Bella, Aryati, Prilly, dan saya Ayu Vera Fabella Asti. Untuk materinya, yang pertama akan saya bacakan yaitu gambaran sektor konsumer siklikal, yang mana pengertian dan karakteristik sektor konsumer siklikal menurut penelitian Nugraha dan Santoso dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Sektor konsumer siklikal meliputi industri seperti otomotif, hotelan, retail, barang-barang mewah, serta rekreasi hiburan yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi. Dan menurut Hidayat dan Kurniawati, dalam Jurnal Bisnis Ekonomi menyatakan bahwa fluktuasi dalam sektor ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor tingkat suku bunga, inflasi, dan kondisi pasar tenaga kerja yang berdasarkan daya beli masyarakat. Yang kedua, indikator kerja sektor konsumer siklikal. Yang pertama, indikator ekonomi makro, ada PDB, tingkat suku bunga, dan tingkat pengangguran. Yang kedua, indikator keuangan spesifik industri, yaitu rasio price to earnings, P/E, return on equity, ROE, dan pertumbuhan penjualan. Metode analisis, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan pendekatan top-down approach. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan sektor konsumer siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Informasi tambahan diperoleh dari literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Data laporan keuangan perusahaan yang akan dianalisis didapatkan dari situs web resmi masing-masing perusahaan. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor industrial yang terdaftar BEI dari tahun 2019 sampai 2023. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yaitu yang pertama, perusahaan yang selalu terdaftar di BEI selama periode pengamatan. Yang kedua, perusahaan sektor konsumer siklikal. Jumlah populasi 41 perusahaan, sampel penelitian 5 perusahaan. Yaitu yang pertama Mahakam Media Tbk, yang kedua Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, ketiga Anugerah Kagum Karya Utama Tbk, keempat Argo Pantes Tbk, yang kelima Artafest Tbk. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data, studi dokumentasi mengunduh data laporan keuangan dari website perusahaan selama periode 2019 sampai 2023. Adapun teknik analisis datanya, yang pertama analisis ekonomi fokus pada nilai wajar perusahaan dibandingkan dengan harga saham pasar. Analisis ini menitikberatkan pada neraca keuangan perusahaan terkait price seperti price to book value, return on equity, dan debt to equity ratio. Yang kedua, analisis industri menggunakan Porter's 5 forces untuk menilai daya saing dan struktur suatu industri. Yang ketiga, analisis perusahaan yang digunakan earning per share, perbandingan laba, dan lembar saham beredar. Yang kedua, price to earning ratio, perbandingan harga saham dan laba dari perusahaan. Analisis dan pembahasan. Analisis makroekonomi perusahaan sektor konsumer siklikal. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Yang keempat, nilai tukar rupiah. Yang kelima, rantai pasokan dan dampak eksternal. Yang keenam, daya saing dan strategi kompetitif. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Prilly.
Ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang C, analisis perusahaan. 1. Analisis rasio. A. Rasio likuiditas. Dalam tabel 1, current rasio pada beberapa perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022. Kode perusahaan adalah Mahaka Medica Tbk. Current rasionya 2019 1,3, 2020 1,2, 2021 1,1, 2022 1,17. Yang kedua, aspirasi hidup Indonesia Tbk. 2019 2,1, 2020 2,3, 2021 2,0, 2022 1,96. Anugerah Kagum Karya Utama 2019 4,3, 2020 3,4, 2021 2,9, 2022 2,27. Argo Pantes Tbk Argo 2019 4,4, 2020 3,3, 2021 3,3, 2022 3,19. Artavest Tbk 2019 4,1, 2020 4,0, 2021 11,5, 2022 12,00. Yang B, rasio solvabilitas. Tabel 2, debt to equity ratio pada beberapa perusahaan sektor konsumen siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2022. Perusahaan Mahaka Medica Tbk, debt to equity ratio 2019 1,15, 2020 1,74, 2021 2,12, 2022 2,30. Aspirasi hidup Indonesia Tbk 2019 085, 2020 071, 2021 093, 2022 094. Anugerah Kagum Karya Utama 2019 030, 2020 038, 2021 041, 2022 048. Argo Pantes Tbk 2019 027, 2020 041, 2021 039, 2022 035. Artavest Tbk 2019 032, 2020 031, 2021 010, 2022 009. Yang C, rasio profitabilitas, return on asset atau ROA pada beberapa perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek periode 2019 sampai dengan 2022. Mahaka Tbk dengan ROA 2019 5,9, 2027, 2021 9, 2022 20,4. Aspirasi hidup Indonesia Tbk 2019 9,5, 2020 9, 2021 10, 2022 10,1. Anugerah Kagum Karya Utama 7,6 pada tahun 2019, 2020 4, 2021 7, 2022 2,1. Argo Pantes Tbk 2019 4,3, 2020 4, 2021 3, 2022 1,3. Artavest Tbk 2019 9,0, 2020 6, 2021 54, 2022 0,4. 2. Menghitung book value per share.
atau BVS pada perusahaan subsektor teknologi periode tahun 2019 sampai dengan 2022. Hasil perhitungan book value per share atau BVS pada beberapa perusahaan sektor konsumen siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Perusahaan Mahaka Medica Tbk 2019 521,9, 2020 470,4, 2021 511,4, 2022 2355,7. Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2019 1239,3, 2020 1391,1, 2021 1597,6, 2022 335,8. Anugerah Kagum Karya Utama 2019 1239,3, 2020 1391,1, 2021 1597,6, sedangkan 2022 335,8. Argo Pantes Tbk pada tahun 2019 1585,9, 2020 1491,6, 2021 2080,8, 2022 2060,3. Artavest Tbk 2019 1154,1, 2020 1234,8, 2021 1503,9, 2022 1504,8. Menghitung price to book value PBV pada perusahaan subsektor teknologi periode tahun 2019 sampai dengan 2020. Hasil perhitungan PBV pada beberapa perusahaan sektor konsumen siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2022. Mahaka Medica 2019 0,86, 2020 1,51, 2021 0,15, 2022 1,16. Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 2019 0,30, 2020 0,22, 2021 2,09, 2022 0,58. Anugerah Kagum Karya Utama 2019 1,45, 2020 2,60, 2021 0,18, 2022 0,18. Argo Pantes Tbk 2019 1,89, 2020 1,55, 2021 0,23, 2022 0,36. Artavest Tbk 2019 1,61, 2020 0,97, 2021 0,68, 2022 1,60. Kesimpulan, kinerja keuangan perusahaan sektor konsumer siklikal selama 2019 sampai dengan 2022 mengalami variasi. Dari sisi likuiditas, terdapat perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik, sementara sebagian lain mengalami penurunan. Analisis solvabilitas mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan memiliki DER tinggi sehingga beresiko, sedangkan perusahaan dengan DER rendah lebih stabil secara finansial. Profitabilitas yang diukur dengan ROA juga bervariasi. Ada yang meningkat signifikan, namun ada pula yang menurun tajam. Nilai BVS dan PBV mengalami fluktuasi besar selama masa pandemi COVID-19, di mana perusahaan yang cepat beradaptasi berhasil menjaga bahkan meningkatkan evaluasi secara keseluruhan. Pandemi memberikan dampak besar kinerja sektor ini.
dan adaptasi serta inovasi terbukti menjadi keberlangsungan perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.